Untuk mengetahui berapa besar lot ideal yang bisa digunakan untuk trading, pertama, kita menetapkan batasan resiko per posisinya. Halo, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Pengelolaan ukuran lot dalam trading forex ketika membuka sebuah posisi adalah cara yang mudah untuk menjaga tingkat kerugian. Karena ukuran lot forex itu adalah bagian yang kunci dalam melakukan manajemen resiko, di mana semakin kecil lot yang digunakan, maka semakin kecil resiko kerugiannya. Ya, meskipun keuntungan saat persentase pergerakan harga juga ikut kecil. Lalu, apa itu lot dalam trading dan berapa sih lot ideal yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi trading forex? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai berapa besar jumlah lot yang ideal yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi trading forex. Oke, sebelum mulai video ini, seperti biasa, video ini disponsori oleh komunitas trading forex FX Hunter Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading mulai dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam komunitas ini juga ada kelas khusus. Jadi di dalam kelas ini teman-teman akan dikasih trik bagaimana caranya membaca indikator dalam trading forex. Selain itu, setelah masuk ke dalam kelas ini, teman-teman juga dimasukkan ke dalam grup lagi, yang di dalam grup itu akan ada analisa teknikal fundamental dan juga sinyal, yang ini akan membantu teman-teman dalam melakukan transaksi trading forex, karena nggak perlu capek-capek melakukan analisa lagi, semuanya sudah disediakan di dalam grup tersebut. Nah, buat teman-teman yang ingin gabung, silahkan hubungi di nomor ini 0817242194. Oke, jadi kita kembali lagi ke materi di video kali ini. Lot itu merupakan ukuran jumlah unit mata uang dalam forex spot yang diperdagangkan. Perhitungan ukuran lot akan memungkinkan bagi Anda untuk menyeimbangkan perdagangan, serta mempertimbangkan resiko dengan jumlah deposit supaya volume transaksi dapat optimal. Perlu diketahui, untuk satu lotnya dalam trading forex itu adalah 0,1 lot di akun mini dan 0,01 lot di akun mikro, dimana untuk nilai satu lot itu adalah 100.000 US dollar sebagai unit base contract size-nya, atau selama ini kita biasa mengenalnya dengan margin. Jadi untuk melakukan transaksi sebanyak satu lot itu kita membutuhkan modal yang sangat besar sekali ya, kalau dirupiahkan ya sekitar 1,4 miliar. Sementara untuk berbagai jenis akun, volume lot minimumnya itu ada di 0,01 lot dengan batasan maksimum 100 lot. Dibandingkan dengan akun standar, resiko dalam setiap transaksi akan berkurang jika ukuran lotnya dalam trading forex itu lebih kecil. Tapi meskipun dengan menggunakan lot 0,01, uang yang dibutuhkan untuk membuka lot 0,01 atau yang dinamakan dengan margin itu tetap masih besar. Sehingga resiko yang kita tanggung itu juga tetap masih besar. Nah, supaya margin yang kita gunakan menjadi lebih kecil, kita membutuhkan yang namanya leverage. Nah, leverage ini adalah daya ungkit yang memungkinkan kita bisa melakukan transaksi besar hanya dengan uang yang kecil. Jadi fungsinya seperti daya ungkit lah ya. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai gambaran leverage ini, saya kasih contohnya ya. Misalnya kita gunakan leverage 1:1000. Apa artinya? Artinya dengan hanya modal 100 dolar saja, kita bisa melakukan transaksi sebesar 100.000 US dollar, yang artinya bisa open posisi sebesar satu lot. Nah, kok bisa sih? Ya, jadi dengan leverage ini rumusnya adalah 100.000 US dollar sebagai margin atau unit contract size yang standar, yaitu dikalikan dengan leverage-nya 1:1000. Hasilnya itu menjadi 100 US dollar. Dengan hanya modal 100 dolar saja, kita sudah bisa melakukan transaksi sebesar 100.000 US dollar, dan tentunya resikonya juga menjadi lebih kecil karena modalnya juga ikutan kecil. Jadi buat teman-teman yang bingung mau pilih leverage yang mana, saran saya pilih leverage yang paling besar yang ditawarkan oleh broker forex. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa besar lot ideal yang bisa digunakan untuk trading, pertama kita menetapkan batasan resiko per posisinya. Jadi pada setiap posisi yang dibuka, Anda harus menetapkan batasan persentase resikonya sebesar 1-2% dari jumlah modal yang Anda miliki. Misalnya kalau Anda modal 10.000 US dollar, maka batasannya itu ya sekitar 100-200 dolar untuk batasan resiko per transaksi trading yang Anda lakukan.
Jika 2% resiko telah ditetapkan dari modal, maka 2% tersebut adalah resiko yang dimiliki oleh setiap transaksi atau open posisi yang Anda buka. Itulah penetapan batasan resiko yang dilakukan oleh sebagian besar trader profesional. Dalam menetapkan resiko ini bisa berdasarkan nominal tetap dan idealnya adalah tetap berada di bawah dari 2% dari total modalnya. Yang kedua, menentukan batasan resiko berdasarkan PIP. Nah, setelah menetapkan resiko maksimum per transaksi, selanjutnya perhatikan trading yang akan dilakukan ke depannya. Kelola dan batasi resiko trading, lalu sesuaikan dengan batasan resiko akun untuk menentukan resiko PIP pada setiap posisinya. Penentuan didasarkan pada selisih harga entry dan stop loss yang otomatis akan menutup perdagangan ketika terjadi kerugian. Sebelum menghitung ukuran lot forex yang ideal, ketahui dulu jumlah PIP jarak antara titik entry dan stop loss. Maka pertimbangkan titik entry dan stop loss sebelum membuka sebuah posisi, karena setiap posisi berdasarkan volatilitas itu selalu bervariasi. Bisa jadi besarnya resiko adalah 5 pip atau posisi lain sebesar 15 pip. Sesuaikan dengan batasan resiko per trade-nya. Di sini kita harus tahu berapa banyak jumlah stop loss-nya dengan mengkonversikan batasan resiko per transaksi ke dalam pip. Misalnya batasan resiko per trade-nya yaitu 200 US dollar, maka berapa pip yang harus Anda pasangkan sebagai stop loss. Nah, jika Anda open posisi sebanyak 1 lot, maka setiap perubahan 1 pip itu nilainya adalah 10 US dollar. Misalnya harga emas itu naik di 1800.00 ke 1800.01. Ini artinya naik 1 pip. Kalau Anda open posisi buy dengan 1 lot, maka Anda dapat untung 10 dolar. Kalau batasan resikonya adalah 200 dolar, artinya 200 dibagi 10 dolar itu sama dengan 20 pip untuk jarak stop loss-nya. Jadi Anda bisa memasang jarak dari open posisi Anda dengan stop loss itu sekitar 20 pip. Kalau Anda menggunakan lot yang lebih kecil, misalnya 0,5 lot, maka pipnya itu jadi lebih jauh. Karena perubahan per 1 pipnya itu menjadi hanya 5 dolar saja kalau open posisinya 0,5 lot. Jadi perhitungannya 200 dolar dibagi 5 dolar itu sama dengan 40 pip. Jadi Anda bisa memasang jarak stop loss-nya dengan open posisi Anda adalah 40 pip. Yang ketiga, ini baru kita bisa menentukan ukuran lot dalam transaksi trading forex yang kita lakukan. Cara menghitung lot dalam forex selanjutnya adalah dengan menentukan berapa besar modalnya. Rumus perhitungan matematikanya adalah margin maksimal yang boleh digunakan untuk trading yaitu sekitar 1-5% dari modal yang Anda miliki. Kemudian Anda harus mengkonversikan ke dalam jumlah lot trading. Misalnya modal yang Anda gunakan itu adalah 5.000 US dollar, maka margin yang Anda pakai maksimalnya adalah 50-250 dolar. Lalu kalau kita ingin merubahnya ke dalam lot, kita perlu memilih leverage-nya terlebih dahulu. Misalnya kita pilih leverage-nya 1:1000. Maka kita dapat open posisi sebanyak 0,5 sampai 2,5 lot maksimalnya. Maksimal ini artinya Anda boleh open posisi 1 kali saja dengan lot 2,5 lot, atau Anda boleh open posisi 5 kali dengan masing-masing 0,5 lot. Jadi intinya kalian boleh open posisi berapapun asalkan jumlah maksimal dari total open posisi yang Anda lakukan itu adalah 2,5 lot. Selanjutnya, misalnya open posisi di Euro USD dengan target adalah 10 pip. Maka kalau Anda menggunakan 2,5 lot, hasilnya itu 10 pip dikali 10 dolar dikali 2,5 lot. Sama dengan 250 dolar profit yang Anda dapatkan dengan target 10 pip. Nah, itulah cara untuk menentukan sekaligus menghitung besarnya lot dalam trading forex. Memiliki persentase kemenangan yang kecil bukanlah masalah untuk meraih sukses selama Anda masih mendapatkan keuntungan. Jadi syukuri berapapun keuntungan yang Anda dapatkan di trading forex asalkan Anda tidak mendapatkan kerugian. Nah, bagaimana kalau saya tunjukkan di dashboard trading saya supaya teman-teman bisa langsung praktek mengenai berapa besar jumlah lot yang Anda bisa gunakan. Oke, langsung saja kita lihat di grafiknya ya. Ya, kita lihat di Euro USD ya. Kita lihat di sini trennya sedang turun dan sebenarnya kita bisa open posisi langsung sell ya. Tapi supaya aman, saya lebih memilih
open posisi dengan menggunakan pending order. Jadi saya harus mencari di mana letak supportnya yang bawah untuk melakukan open posisi di situ. Dilihat dari sini bentuk grafiknya sudah ada tanda-tanda ingin balik arah naik, dan dilihat dari stokastiknya juga ada pembalikan arah. Jadi kita harus ganti pair yang lainnya. Kita lihat di GBP USD. Di sini pairnya sedang turun, dan untuk posisinya itu masih di bawah masih di dalam dari indikator Bollinger Band, dan ini sudah mulai melewati garis Bollinger Band tengah. Kita bisa ambil open posisi di sini. Jadi saya letakkan garis trendline dulu. Nah, kita bisa open posisi di sini supaya lebih jelas. Saya pertebal garis trendline-nya. Ya, segini udah cukup. Oke. Nah, kira-kira kita akan open posisi sell stop di sini, dan untuk targetnya kita ikuti dari arah Bollinger Band ini, ya. Garis Bollinger Band yang paling bawah. Jadi kira-kira kita bisa memasang target di sini ya. Oke, di sekitar sini. Kita dapat 510 pip. Nah, kita tentukan lotnya dulu. Jadi pertama kita lihat modalnya sekitar 4.473 US dollar. Kalau dikalikan dengan berapa, kalkulator dulu ya, kita hitung 4.473 US dollar. Kalikan dengan resikonya, batasan resikonya 1-5%. Kita gunakan tengah-tengahnya aja ya, 3%. Nah, artinya kita bisa open posisi sebanyak 134 untuk marginnya. Jadi kalau dikonversikan ke dalam lot, karena ini saya gunakan leverage 1/1000, kita bisa open posisi 1,3 lot. Oke, jadi kita langsung rubah lotnya menjadi 1,3. Nah, kita bisa open posisi sell stop di sini ya. Sell stop. Nah, enaknya kalau kita trading di komputer itu kita bisa geser untuk open posisi pending ordernya, dan kita bisa geser juga untuk take profitnya. Jadi kita pasang dulu take profitnya. Oke, sudah. Nah, ini kita bisa geser. Nah, oke, kita ikuti arah market dengan kemungkinan terburuknya akan berjalan ke sini. Ya, seharusnya bisa semakin bawah ke sini. Cuman kita hanya ambil sekitar 391 pip aja. Oke, jadi seperti ini untuk contohnya dalam melakukan perhitungan berapa jumlah lot yang kita butuhkan. Jadi setelah kita melakukan open posisi tadi ya di situ, karena open posisinya pending order, maka kita bisa meninggalkan open posisi itu dan kita cek keesokan harinya apakah marketnya sesuai dengan pergerakan kita atau justru balik arah. Dengan membatasi lot seperti ini, kita menjadi lebih tenang dalam melakukan transaksi trading, karena ketika terjadi floating kerugian, itu modal yang kita miliki masih kuat untuk menutupi kerugian yang ada, sehingga kesempatan untuk market itu balik arah itu masih bisa kita dapatkan, yang akhirnya nanti bisa menuju ke area target yang kita pasang. Oke, jadi seperti itu untuk sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman jangan lupa untuk
dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video edukasi dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.